Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau menjelaskan tentang beberapa materi yang sudah aku rangkum dalam catatan aku tentang range. Terus kalau nggak salah ada lagi tentang apa ya? Ini tentang range, for loop, break, dan end continue. Terus ada data class, ada penggunaan data class gimana, menyalin data class modifikasi sama destructuring declarations gitu. Oke. Pertama kita siapin dulu IntelliJ IDEA-nya ya. Terus di sini aku mau buat tentang range dulu kali ya. Sini range. Nah, di sini udah ada range. Nah, pertama apa sih itu range? Jadi range itu kalau misalnya di dalam array, nih aku punya mungkin ini kalau misalnya itu kan kalau di array itu bisa banyak gitu. Nah, terus kalau misalnya kita pengen nulis dari lebih dari 100 itu kayak gimana gitu. Kan kalau misalnya lebih dari 100 kan itu kayak bingung ya. Bagaimana menulis kalau lebih dari satu? Lebih dari satu. Kalau di array emang banyak kan, maksudnya array itu adalah data yang banyak gitu. Nah, kalau misalnya ini gimana? Lalu bagaimana bla 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 gitu. Nah, gimana nih? Nah, kalau di Kotlin itu ada yang namanya range ya. Range itu cara buatnya itu gampang ya. Kalian nulis kayak gini aja. Ini cara buatnya itu udah tinggal kayak gini 0. Kalau kalian pengen bikin 0 sampai 10 ya udah tinggal kayak gini aja. Ini udah menandakan bilangan dari 0 sampai 10 gitu. Atau kalian bisa nulis kayak 1 sampai 100 gitu. Ini udah dibilang bilangan dari 1 sampai 100. Kita contohin aja di sini. Misalnya terus ada di sininya range misalnya itu 0 sampai 100. Terus ini pengen kita keluarin di print, cetak dulu printan aja range bentar maaf range gitu. Terus udah nanti dia nongol 1 sampai 100 nih. Udah reda ya? Oh iya. Sebentar guys, ini jaringannya agak lemot. Nih hasilnya nih guys, itu sampai 100 gitu. Atau bisa juga kita rubah pakai gini, range to, atau gimana ya, bentar aku lihat. Oh ya, range to ini sebentar, range to ini 100 ya, masukin. Atau nanti kita bisa bikin function lagi yang berbeda, terus nanti kita masukin ke main-nya.
Gimana caranya? Ntar ada aku kasih contohnya. Ini udah ya. Jadi seperti ini. Atau juga bisa, misal kalian pengen apa namanya di iniin kayak gini, bentar. Ini sih for each indexes ini terus lalu di sini itu ada indeks terus gini. Nah di ini baru ini itu misalnya ya nilai I nilai bentar lupa tanda gininya. Nilai I bentar ini terletak di indeks enggak ya, ini indeks atau jangan banyak dia, ini 100 kebanyakan kayaknya. Bentar, coba kita lihat aja. Nah jadi di sini dia buat ngeluarin nih kan, misalnya kita ini kan ada nilai 0 gitu. Nah nilai 0 ini ada di indeks ke 0 gitu. Jadi I ini yang I ini tuh dimasuki jadi gini, dari range ini kan range itu kan variabelnya gitu, variabelnya terus ini variabel dimasukin ke nilai sini, jadi kayak masuk gitu, dia masuk terus ini tuh kayak dia ada di urutan keberapa, ada di indeks berapa kan. Kalau misalnya range itu bilangannya itu dari 0 ya, dari 0 sampai berapa gitu yang kita mau, sampai nilai n gitu, sampai ke n. Jadi terserah gitu. Jadi kalau misalnya di sini nilai 0 itu ada di indeks 0. Kita nih pengen tahu ini ada nilai 0 tuh ada di urutan keberapa sih gitu. Kita tuh pengen tahu gitu. Misalnya ini deh, ini misalnya 5. Ini mudahnya itu adalah nilainya itu 20 gitu misalnya ya. Nah, buat di sini itu kalian terserah mau pakai namanya apa. Misalnya ini aku mau ngasih nama aku gitu. Terus ya udah ganti di sini nilainya aku. Jadi nanti nilai yang ini akan masuk di sini, akan masuk di nilai si akunya ini gitu, si variabel aku. Emang salah, aduh. Nah, nih aku kasih unjuk lagi. Jadi ini kan dimulai dari 5 ya kan, dimulai dari 5 berarti 5 ini ada di indeks ke 0, ada di urutan ke 0, terus 6 ini ada di urutan ke 1, terus 7 ada di urutan kedua gitu. Jadi oh dia 5 itu urutan ke 1, enggak, karena range itu berawal dari nilai 0 dan ke n gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen terbalik bisa nggak? Bisa. Misalnya ya, misalnya di sini itu ada 20, terus ini nilai 5 gitu. Ini down tuh. Nah, down tuh. Nah, bisa kan? Tuh. Jadi nilai 20, jadi kan dari nilai 20 ke sana gitu.
Jadi nilai 20 ini nilainya 0 gitu. Nah, terus ada lagi kayak extension gitu di apa namanya, di range itu ada count. Count itu apa sih? Nih ya, aku tulis di sini count. Count itu yaitu berfungsi buat mendapatkan nilai data range. Jadi misalnya gini, ini aku hapus dulu kali ya. Nanti kita pakai lagi. Jangan deh, jangan yang ini. Ini di ini aja, di komen aja. Nanti kita pakai lagi buat ke step. Oke. Ini juga di komen kali ya. Salva, terus di sini ada bill, terus sini datanya 1 sampai range tuh aja. Range tuh kalau nggak itu nih 10 itu. Terus di sininya print line-nya itu kalau nggak salah itu range titik count. Ini. Oh iya, salah. Dia di sininya bill. Oke. Terus ada count. Count ini kan untuk mendapatkan nilai pertama. Ada count, terus ada contents. Contents ini di sini nilainya value gitu. Ini tuh untuk mendapatkan nilai apa sih? Mengecek. Oh, dia tuh kayak apakah ada nilai tersebut. Soalnya di sini contents ini 1 gitu. 1 ada nggak di sana gitu. Terus first itu mendapat nilai pertama. Nilai pertama, terus less nilai akhir kalau nggak salah itu ya. Aku pengen di duplikat aja semuanya. Ya salah. Kok begini sih? Gimana ini? Ini bukan bill count tapi bill contents. Kalian nilainya aku mau ada 5. Ada nggak? Ini lebih ke kayak true false kalau nggak salah ya. Dia jadinya. Terus lagi tuh first, terus ada apa? Nice. Dia kan namanya itu kalau nggak salah tuh. Nanti nih ada step. Nah nih ya kan benar. Jadi ini kan dia nilainya berapa, ada berapa? Oh ada 10, 1 sampai 10 karena kan bukan 0 sampai 10. Kalau 0 sampai 10 dia jumlahnya tuh 11. Nah terus di sini ada nggak nih nilai 5? Oh ada, true gitu. Terus nilai pertamanya berapa? Nilai pertama itu 1 gitu. Terus kalau misalnya itu nilai akhirnya berapa? Nilai akhirnya 10. Terus gimana kalau misalnya dia itu pengen step? Nah, nilai step itu, nih aku komen dulu semuanya. Kalau sini step 2. Terus kamu print line di sini. Ini range. Udah. Itu doang. Bentar.
Oh enggak, salah, bukan range tapi bill. Eh, nah, sebentar guys. Nah, bentar. Itu tadi udah aku rubah kayak gitu, pakai range tuh, tapi hasilnya masih tetap begini. Aku pengen nyoba pakai yang di atas. Jadi yang ini ya, yang ini aku nyalain dulu. Sebentar, ini aku nyalain. Nah, lalu di sini ada stepnya 1. Jadi dia nanti ada kayak ngelangkahnya 1 gitu. Jadi dari 20 ke itu langkah 1. 20 ini langkah 1 gitu. Atau step 3 deh, yang lebih banyak gitu ya. Pencet dulu. Udah. Jadinya gini. Jadi 20 ke 18 ke 19 ke 19 gitu. Nah, abis ini yang range ini udah selesai. Menurutku ini cukup. Lanjut ke for. Satu lagi guys, ada yang kelewat. Jadi kalau misalnya ini tuh bisa ditaruh di ini lain, apa namanya, function lain gitu, kayak gini nih. Misalnya kayak gimana sih, kayak gini. Saya di sininya fun range gitu ya, fun range, terus di sininya nilainya ikan salah, bentar. Nah, baik, itu gini. Jadi pakai fun ini yang berbeda, ini kan kayak gini. Terus ya udah tinggal dipanggil di sininya si range gitu. Dah. Jadi kalau misalnya kalian belum masukin ke main, dia bakalan error. Tuh, nggak ada, karena apa? Belum dimasukin nih si range-nya ini. Ya udah, berarti kalau misalnya itu masukin aja range gitu. Nama functionnya ini. Oke, begini gitu. Sekarang for loops ya. For loops. Why? Kita coba bikin lagi. For loops. Nggak bisa lagi. Coba bikin new package baru. Terus di sininya adalah for loops. Nah, bisa. Jadi for loops itu salah. For loops itu bahasa simpelnya adalah perulangan, guys. Nih ya. Ini punyanya Mas Eko. Sini dia bilang itu adalah perulangan, simpelnya gini doang gitu. Misalnya kalian masukin data array seperti ini, atau kalian masukin data range, dan kalian bisa nih kayak data range kayak gini, terus habis itu dikeluarin gitu. Nih, contohnya yang array dulu kali ya. Salah.
loops, for loops. Misalnya di sini array Zulfa Ilyas gitu. And then lalu ini di sini ada for, ini termasuk for loops ya. Jadi for name in gitu. For berarti di sini adalah loops with Oke. Berarti misalnya ini loop in loops. Misalnya ini namanya bukan loop. Ini namanya aku di sini. Ya. And then kita keluarinnya itu adalah nama nya itu aku. Jadi kalian ini terserah. Jadi ini kan di dalam loops ini udah menyimpan nih kata-kata ini. Lalu kalian masukin loops baru atau ini baru aku. Jadi di dalam aku ini di dalamnya itu ada sih data si dia. Kita coba dulu. Wait, expecting bla 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 bla. Oke. Ada yang kurang, maaf. Dia akan mengulang ini. Tuh. Aku pengen nyoba yang pakai data range ya. Ini kan pakai array. Ini aku iniin array aja ya. Array. Di sini array. Aku pakai function aja kali ya guys, biar. Jadi aku giniin nih. Array R aja R. Ini misalnya terus ini seperti ini. Ini kalau misalnya dituin R, ini dia bakal keluar lagi namanya begini. Aku pengen bikin lagi. Di sini adalah tentang si tentang ini ya, fun function, terus di sini misalnya range. Terus di sini filenya itu adalah number ya. Number ini 1 sampai 20 aja. Jangan 10. Biar ini. Terus for jangan lupa A in number gitu. Inline. Wait. Terus di sini tulis range. Ini dimatiin dulu. Dia akan mengeluarkan nilai yang ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya
Ini kan array, range, udah gitu. Nah, sekarang tinggal yang break and continue. Oke, sekarang kita lanjut ke break and continue ya. Apa sih itu break? Apa sih itu continue? Kita buat package baru dulu. Package ini baru dulu ya. Break continue. Jadi kalau break itu dia tuh digunakan untuk menghentikan seluruh perulangan. Misalnya gini ya. Misalnya itu terus misalnya break ya. Break itu adalah apa namanya, untuk menghentikan semua perulangan. Kalau continue adalah menghentikan perulangan tersebut lalu melanjutkannya lagi gitu. Contohnya gimana? Contohnya itu adalah misalnya i sama dengan 0 ya. Terus while, ini kita pakai while. Contohnya gini aja deh, yang gampang. Gini, misalnya file, terus di sini ada number gitu ya, data gitu, data, terus ini array. Kalau nggak list off aja deh, list off ya. Soalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 0, 5, 6, 7, 8, 0 gitu. Terus di sini for sini for terus ini a in terus if a sama dengan 0 gitu ya, if a sama dengan 0 diberhentiin. Terus print, terus cetak nilai a-nya, variabel a-nya, variabel a gitu. Gini deh, ini dia hanya memberhentikan sampai yang 4 gitu. Kalau misalnya yang continue menghentikan perulangan tersebut lalu melanjutkannya. Jadi ketika nanti dia berhenti di 0, dia akan melanjutkan ke 5, 6, 7 gitu. Nih ya, contohnya aku sama aja. Sini aku ingin continue.
Nah, dia akan apa namanya? Lanjut ke perulangan selanjutnya. Misalnya di sini 5-nya aku break ya. Jadi harus ada 5. Kebanyakan lagi komanya. Karena tadi ada koma ya, jadi kelebihan dia. Nah, jadi ini tuh 1, 2, 3, 4, 5-nya di continue. Jadi continue tuh dia hilang nih nilainya kan, menghentikan perulangan tersebut lalu melanjutkannya lagi. Jadi dilanjutin sama dia, cuman dilengkah doang. Tapi kalau break udah sampai di situ aja. Jadi kalau misalnya di situ ada nilai 0 atau nilai yang pengen kita break, dia udah stop sampai di situ gitu. Contoh lainnya itu, ini contoh awal ya. Contoh lainnya itu aku kurang percaya. Saya belum nyoba sih, tapi kita coba aja ya. While true plain line is me. Baik gitu. Baik. Bentar. Terus I plus if I lebih besar dari 10, maka di break. Jadi ketika ada var I gitu, nah dia itu akan berhenti sampai 10 kali gitu. Nih, kalau misalnya var-nya itu lebih dari 10 kali, maka udah berhenti aja. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Tapi kalau misalnya dia continue, tapi contohnya beda sih.
Nah, misalnya kayak gini guys. Terus ini banyak banget ya. Misalnya 10 aja di sini. Jadi kita pengen apa ya? Pengen menghentikan nilai yang 4 gitu. Jika I sama dengan 4, maka apa namanya itu berhenti di situ terus tapi dilanjutkan lagi gitu. Jadi nilai H1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Apa namanya nggak ada empatnya, aduh 3, 5, 6 gitu. Jadi ini nggak ada nilai 6-nya, malah dilanjutkan sampai 10 gitu guys. Terus nah itu break dan continue ya. Jadi kalau misalnya break tadi itu adalah menghentikan semua perulangan. Jadi kalau misalnya ini aku ganti yang ini jadi break. Itu hmm, tadi mana nih dia? Ini aku ganti jadi break, nanti dia akan sampai ke 3 doang gitu. Karena dia sampai di 4, tapi kalau misalnya itu enggak. Kalau misalnya yang tadi itu dia lanjut lagi nanti ke 5, 6, 7 gitu. Itu ya perbedaan break dan continue. Oke, sekarang tinggal kelas dan data kelas. Oke, lalu ada data kelas. Data kelas itu jadi kayak kalau misalnya kita di apa di kadang tuh kayak pengen buat kelas gitu kan yang hanya digunakan sebagai representasi data doang gitu. Nah, di data kelas ini bisa buat bikin seperti itu gitu. Jadi data kelas merupakan kelas yang sama apa merupakan kelas yang secara otomatis akan membuat function equals, hashcode, sama tuh string gitu. Jadi kayak langsung dibuatin gitu loh dan di copy dari semua properties yang terdapat di primary constructor-nya. Jadi kalau misalnya kamu buat data kelas buat kelas di dalam data kelas, maka otomatis semua akan dibuatkan sama si Kotlin-nya itu. Syaratnya semua atribut harus apa sih? Propertiesnya itu harus ditaruh di dalam si primary constructor-nya itu. Contohnya gimana? Kita buat dulu di sini misalnya aku buat package-nya dulu aja ya. Package terus di sini kelas gitu. Nah, aduh ya Allah. Misalnya Kotlin file. Terus di sini kelas kita pakai itu data kelas. Di sini misalnya produk gitu. Produk. Ya. Nah, jadi di sini kan ada data produk. Terus di sini misalnya ininya di dalam produk ini saya di sini salah. Saya di sini ada file name ini string gitu ya misalnya. Terus di sini misalnya file lagi filenya itu misalnya price-nya itu integer. Nah, terus di sininya itu ada file lagi pakai kategori. Oke. Kategori dia pakainya itu string. Oke. Nah, terus di dalam data Kotlin lain misalnya di sini adalah
print cetak gitu ya. Ini main. Terus di sini tujuin si produk. Ini. Oh gini. Nah, file cetak. Terus ini. Terus di sini produk gitu. Terus ininya masukin aja. Misalnya di sini pengen tulis ini adalah misalnya lem mineral. Lem mineral itu isinya, terus misalnya lagi apa? Bentar. Baru Jel. Hmm. Itu apa Jel? Itu apa maksudnya? Mengisi apa? Yang lo ketik itu apa? Ini extension. Itu ambil kata-katanya dari mana itu yang lo ketik itu? Dari ngasal apa dari situ? Bentar. Terus di sini ada price-nya. Ini price-nya misalnya harganya 5.000 lem mineral gitu ya. Terus kategorinya ini minuman gitu, minuman atau drink lah, drink gitu. Oke. And now here di sini kita cetak print line. Bagus ini makanannya. Di sini cetak gitu ya. Cetak. Nah, ya mudah-mudahan bisa. Gak. Tadi kan kita yang ininya masih pakai kelas ya, tuh. Bukan pakai data kelas. Kita akan lihat perbedaan antara kelas dan data kelas gitu. Lemot banget wifi-nya. Nah, kalau misalnya kita pakai kelas, dia tuh kayak nampilinnya seperti ini, nggak keluar ininya kayak gini. Kalau kita pakai cuman kelas doang, tapi kalau misalnya kita di sininya diganti data kelas, ini diganti seperti ini, dia bakal nyetaknya beda lagi. Nah, dia akan nampil seperti ini. Jadi kayak ada nama produknya itu adalah si lem mineral, terus price-nya itu 500. Aku salah ya, nulisnya 500. Terus ada drink. Nah, tadi yang aku bilang kayak dibuatkan langsung function sama function equals hash code bla 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 bla, itu ini loh nih kayak misalnya kita udah nulis produk gitu, terus nanti dia kayak otomatis kalau kita ituin string, oh berarti ini gitu, oh berarti ini. Tapi kalau misalnya kita kayak pengen price-nya itu duluan, terus name-nya itu belakangan atau kategorinya itu di tengah, bisa nggak? Bisa dong, masa nggak bisa? Oh panas gitu. Nah terus di di data kelas juga ada bermacam-macam gitu. Bentar ya. Nah, terus kalau misalnya si kelas ini bisa nggak kayak sama kayak data kelas? Jawabannya adalah bisa. Dia bisa. Sebentar, ini aku mau hapus dulu ini. Itu caranya itu pakai override kayak gini guys. Nih. Jadi tadi aku di mana, di produk ya, di produk mana sih, nih ini ya. Misalnya aku di sini pakai kelas, sebentar aku mau nyantet dulu di sini. Oh, ini bla 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 bla, terus override bla bla. Oke.
ini, terus misalnya ininya ini, terus di sininya ini. Nah, terus di ya di sininya itu override ini ini nih. Nah, ini. Terus return misalnya di sininya sininya itu nama produknya itu, bentar aku produk, misalnya produk di sininya nama produk itu adalah si nama name gitu, terus ada price-nya ya, price-nya itu price gitu. Lalu di sininya ada kategorinya itu si kategori. Lalu yang ini dicetaknya bisa nggak ya? Ingat ya, di sini kita pakainya masih data kelas. Chef di luar siapa, Chef? Chef di luar siapa? Oke, lanjut. Ini apa namanya? Tadi kan udah kita ituin pakai override, terus habis itu fun to string bla bla bla. Terus dicetak jadinya seperti ini. Misalnya ada namanya itu, nama produknya itu Le Mineral gitu. Ada produk Le Mineral, terus ada price-nya, ada kategorinya gitu. Nama produk itu tuh gitu. Ini kalau misalnya pakai kelas ya, nih ini contohnya nih. Ini masih data kelas. Coba kita pakai kelas. Udah. Terus maaf salah ya. Nah, masih bisa kan kalau misalnya dia pakai apa namanya, pakai kelas bukan pakai data kelas. Tadi kita kan udah rubah. Jadi ada lagi yang pencocokan untuk kelas dan data kelas. Di sini aku mau bikin lagi ya. Nih aku bedain aja antara kelas dan data kelas. Ini misalnya ini data produk gitu ya. Nah, ini data produk. Aku samain aja kayak tadi. Nih kayak produk ini aku samain aja tadi ya. Ini semuanya. Nah, tapi di sini kita tulis data data produk gitu. Oke. Nah, di sininya adalah kita iniin equals di sini. Equals. Bentar. Oke, maaf ada yang salah. Jadi ini tuh
Ini di sininya. Sebentar. Jadi Oke. Ini kan ya, ini yang kelas ya. Ini yang kelas. Ini tuh produk. Ini cetak. Jadi cetak equals cetak titik. Ini untuk kayak dia sama atau enggak gitu. Cetak 2. Nih. Jadi kayak yang data pertama ini sama enggak sama yang ini gitu. Ini tuh buat apa sih gitu. Ya, bentar ya. Ini yang ingat yang ini ya. Nanti ada lagi untuk pencocokannya itu apa namanya? Pakai ini, maaf, yang ini aku hapus dulu ya. Biar nggak ngecoh. Oke, hapus terus ini. Jadi kalau misalnya di kelas itu dia itu pakai kayak kode-kode apa namanya, kode-kode gitu loh. Jadi dia itu nggak pakai inian kayak gini. Jadi dia kayak pakainya kode-kode gitu, ada di dalam ininya dari sananya gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang si data produk ini, misalnya nih ya, misalnya pengen cetak yang di data produk ini, aku mau nyetak beda gitu, misalnya ya. Sini salin aja, salin. Saya di sini gini, aku nggak mau cetak di sini, data cetak aja. Bentar. Ini data cetak ya. Terus di sininya data. Wait, ada yang salah. D-nya gede. Yes, of course. Bentar. Terus sini misalnya Indomie gitu. Indomie harganya itu 5.000. Harganya 5.000 itu adalah makanan. Nah, salah ini aturan string ya. Lalu di sini juga kita samain aja data cetak gitu, data cetak 2 biar gampang bisa bedain. Data produk, lalu di sininya ya samain aja Indomie seleraku. Sini 5.000. Terus kita pengen cetak sama kayak yang di atas, tapi kita lihat bedanya apa ya. Oke, jadi ingat ya. Nih. Nah, salah. Dua-duanya false. Ada yang kurang ternyata. Kayaknya yang di produknya masih kelas. Jadi guys, tadi itu ada salah karena aku salah bikin filenya. Seharusnya data produk ini dimasukin ke pembuatan yang gini nih, yang data kelas ini. Kalau misalnya kita pakai yang kelas ini, dia akan muncul
sama kayak tadi gitu. Coba kita pakai yang ini ya. Ini kita data produknya kita salin aja. Ini data kelasnya. Kita salin yang ini aja nih, yang ininya. Ya, kita salin. Terus kita buang yang data produk. Ini kita buang aja. Oke. Delete anyway. Oke. Jadi di sini new, terus file. Buatnya itu di sini. Data produk, maaf salah. Nah, terus di sini ya udah kita masukin aja nilainya yang tadi. Gitu. Ntar yang kita bikin kayak begini. Maaf tadi kita bikinnya kayak gimana sih? Ya, yang ubah tadi. Kayak gini. Dia akan kecetaknya itu yang ini itu true. Karena dia itu sesuai dengan data yang ini. Kalau ini tuh kayak ada kode-kodenya gitu di dalamnya. Masih false. Mudah-mudahan habis ini nggak false lagi. Nah, tadi ini M-nya ada 2 makanya false. Ini true karena dia itu sama kayak sesuai dengan data apa yang ini. Nah, kalau ini tuh kayak ada kode-kodenya gitu. Jadi kalau misalnya di string itu kayak ada kode, misalnya kayak tadi kita keluarin nilainya itu ada kayak cetak bla 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 gitu. Kalau misalnya dia nggak pakai yang seperti ini nih, yang seperti ini, dia kayak ada kode-kodenya gitu. Nah, gitu kalau misalnya di data class gitu. Jadi dia beda. Terus kita juga bisa bikin kayak gini, guys. Nah, ini aku hapus dulu. Ini biar kalian juga bisa. Ini agak ribet sih. Jadi, misalnya fun, terus data cocok gitu ya. Aku bikin data cocok ini, terus ini gini, terus ini gini. Lalu printnya juga kita ambil aja ya. Ini printnya diambil, terus kita keluarin di sininya data cocok. Data cocok ini. Terus misalnya kita yang kelasnya juga mau, saya ini fun cocok gitu. Maksudnya kenapa aku ituin cocok? Karena ini buat kayak true false-nya gitu kan. Kita ambil aja yang ini semuanya. Kecuali nanti data cocoknya aku hilangin. Ini aku hilangin. Data cocok di sini. Oke. Lalu di sini ada cocok. Nah, kita in dua-duanya. Enggak, kita data cocok dulu. Ya. Data cocok di sini. Ini nilainya apa? Berarti ini kan untuk mengetahui kayak equals itu buat tahu kayak si data cetak sama si data cetak 2 ini nilainya sama apa enggak. Ternyata nilainya sama karena dia sesuai dengan data kelasnya gitu. Terus ada lagi yang cocok. Yang cocok itu cuma yang kelas doang kan. Cocok. Yang itu nih sesuai dengan kode, dia tuh kodenya sama apa enggak sih gitu. Nah, false datanya gitu nih, yang bawah ya false. Itu tuh kalau buat pencocokannya itu pakai equals. Ingat ya, bikin ininya tuh harus hati-hati dan sampai salah.
Terus ada lagi namanya destructuring declarations. Jadi dia kayak manggilnya itu sesuai dengan kayak gini gitu. Jadi kayak manggilnya satu-satu gitu loh. Nih, misalnya maaf yang ini. Jadi this structuring aja ya. Aku ini videonya agak cepat soalnya udah malam juga. This like Indomie deh, saya kopi price-nya itu price 1000 dan bolak-balik ya bikin nugas minuman dingin guys. Nah terus kita di sini pengen ituin kayak guys namanya di sini berarti DS di sini ya tulis name, jadi nanti dia mendeskripsi sininya ini file nama, terus ini misalnya price harga gitu ya kayak ini seperti ini. Yes price terus file ini kayak kategori enggak kategori aja kategori ini ada des kategori terus di sini print line, jadi kayak di panggil satu-satu ini nama gitu nih, terus saya panggil lagi ini harga jam 2 jam 1 nah aku memanggil yang ini yes paling jadi kalian lihat aja, jadi nggak manggil kayak begini kan kalau ini semuanya, kalau ini kayak dipanggil satu-satunya gitu loh. Udah ini aku nah kopi minuman 100 gitu, jadi ini diituin satu-satu. Nah apa sih itu destructuring? Jadi yang kalau misalnya yang aku baca dari ini fitur bahasa pemrograman yang memungkinkan pengembangan untuk menguraikan objek. Nah dari kata menguraikan objek, jadi kayak diurain nih, ini kan semuanya tapi ini diurain jadi satu-satu gitu gitu guys. Oke, kan di sini materinya itu jadi modifikasinya udah, terus destruction declarationnya juga udah ya. Jadi mungkin segitu aja dari aku, semoga bermanfaat. Maaf kalau masih ada yang salah-salah karena aku juga masih belajar ya. Terima kasih sudah menonton dan bye bye guru suruh.